Saya mau membagikan mengenai satu konsep Injil, saudara. Kita tahu bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah. Tapi berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang pernah mendengar Injil kerajaan, ada Injil Kristus, ada Injil kasih karunia. Kita semua tahu itu ya. Nah, pagi ini saya ingin kupas itu supaya kita mengerti secara keseluruhan bahwa Injil apapun namanya itu adalah tetap kuasa atau power. Dan power itu tidak berjalan sendiri, tapi ada bagian-bagian yang memang harus kita pahami. Ya. Saya berharap jemaat di tempat ini, baik yang offline maupun online, bisa bertambah pengetahuan dan semakin dalam. Lalu nanti keputusan kita masing-masing untuk mengeluarkan itu dalam perbuatan, itu yang disebut hikmat, itu yang kita bahas terakhir saya bicara di sini. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita perhatikan bahwa apa Injil yang diberitakan oleh Paulus itu substansinya tidak selalu sama dengan Injil yang diberitakan oleh Tuhan Yesus. Sumbernya sama, tapi substansinya tidak sama. Paulus mengatakan begini, aku berusaha untuk tidak tahu apa-apa di antara kamu, kecuali Yesus dan kuasa salibnya. Tuhan Yesus nggak pernah beritakan Injil itu. Tuhan Yesus tidak pernah memberitakan Yesus. Betul ya, Tuhan Yesus tidak pernah memberitakan Kristus. Paulus mengatakan Injilnya itu adalah Injil Kristus. Nah, banyak orang jadi confused, bingung, lalu mencoba untuk mengignore. Nggak usah tahulah, pokoknya begitulah. Nah, itu sikap yang baik ya. Percaya dulu. Tapi kalau Tuhan ingin memberikan understanding, kita terima. Karena ini sangat-sangat berkuasa, sangat-sangat besar kuasanya kalau kita tahu kebenaran ini. Ya. Tuhan Yesus selalu bicara Injil kerajaan. Selalu. Dia katakan di awal dia pelayanan, dikatakan sejak saat itulah Tuhan Yesus memberitakan Injil kerajaan. Dan dia sendiri berkata, aku harus ke kota lain karena aku harus memberitakan juga Injil kerajaan. Sebab untuk itulah aku diutus. Waktu dia bangkit dari kematiannya, dia masih 40 hari itu di Kisah Rasul dikatakan, dia masih menampakkan dirinya kepada para murid dan memberitakan Injil kerajaan. Ya. Jadi kerajaan itu adalah dominion atau dominasi, kuasa. Tuhan Yesus memberitakan kuasa. Bahkan dia sangat tidak nyaman kalau murid-muridnya tidak bertindak dengan kuasa. Contohnya pada waktu mereka ada di perahu di Danau Tiberias. Lalu mereka hampir tenggelam. Murid-muridnya membangunkan dia. Dikatakan, Tuhan tidak pedulikah engkau bahwa kita akan binasa? Lalu dia bangkit, lalu menghentikan angin, tidak berhenti sampai situ, dia menegur murid-muridnya. Saya kadang-kadang mikir, ya iyalah Tuhan dibangunkan orang udah mau tenggelam, tapi dia tegur murid-murid. Seorang bapak yang anaknya sakit, dibawa kepada murid Tuhan, itu kan berarti percaya bapak itu kan. Tidak sembuh-sembuh, Tuhan datang, disembuhkan, sebelum disembuhkan ditegur. Hai kamu orang yang kurang percaya dan sesat hati, ada kata sesat. Sampai berapa lama lagi aku harus di sini? Jadi Injil yang Tuhan Yesus beritakan, itu saya mau katakan saklek sekali. Pokoknya dia tidak mau tahu yang namanya manusia harus kembali memiliki dominion. Maksud saya begini, kalau Tuhan lihat kita kalah sama pencobaan, dia pasti nadanya akan sama. Kok kamu kalah sih? Terus Paulus beritakan Injil apa? Yang Paulus beritakan sama-sama kabar baik, tapi yang Paulus beritakan adalah attitude anak-anak kerajaan. Attitude, sikap, sifat, kekuatan. Makanya Injil kasih karunia, kalau kita baca surat-surat Paulus, 2/3 perjanjian baru ditulis oleh Paulus, dikatakan kuatlah dalam kasih karunia, terhiburlah dalam kasih karunia, berdirilah teguh dalam kasih karunia, jangan ada penghukuman dalam kasih karunia. Itu komplit, tapi Tuhan Yesus tegas, berkuasalah. Jadi ini adalah dua yang saling melengkapi. Tuhan ingin kita menjadi manusia yang berkuasa, tidak kalah dengan pencobaan. Paulus mengajarkan pokok-pokok kekuasaan itu. Bagaimana caranya kita berdiri sebagai orang-orang yang berkuasa. Bisa clear sampai sini ya? Nanti kita akan masuk lebih dalam nih. Karena sebagaimana Kristus inginkan seperti itu, kita juga di tempat ini ingin berdiri seperti message dari Injil secara komplit ya. Nah, sekarang pertanyaannya,
Kalau gitu Injil Paulus dari mana Pak? Dari Tuhan Yesus juga. Galatia bilang, Injil yang aku beritakan bukan Injil manusia. Tapi aku terima itu dari the revelation of Christ. Pewahyuan Kristus. Jadi Tuhan Yesus menitipkan kata-katanya, ini loh attitude anak-anak kerajaan itu harus begini. Makanya ada kata-kata Injil kasih karunia itu definisinya kita harus clear betul. Ya. Kasih karunia adalah hidup dalam damai sejahtera dengan Allah di dalam Kristus. Di situ kita diajarkan pokok-pokok. Kita harus kuat di situ. Semakin kita berlimpah di dalam kasih karunia, maka kita memerintah dalam hidup. Nah, kata memerintah itu dipakai kata yang sama dengan kerajaan, yaitu basileo. Ketemu komplit ya. Jadi baik Paulus atau Tuhan Yesus, tujuannya sama, sumbernya sama kan. Bahwa Injil yang Paulus beritakan adalah dari Kristus, tapi Kristus tidak memberitakan Injil Paulus. Kristus memberitakan Injil kerajaan, dia menitipkan Injil kasih karunia, Injil kerajaan, dan Injil Kristus apalah namanya itu, kepada Paulus melalui revelation. Kaya sekali saudara. Ada lagi yang diberitakan mengenai revelation of Christ, pewahyuan Kristus adalah Yohanes, bukan Yohanes Pembaptis. Yohanes murid Tuhan. Dia tulis dalam satu buku namanya Kitab Wahyu. Judulnya Revelation. Sekarang kitab Wahyu atau Revelation itu dibilang pewahyuan akan antikris. Padahal di kitab Wahyu tidak ada kata antikris, satu pun tidak ada. Kata 666 diputar balik. Ya, saya refresh sebentar, 666 itu adalah angka manusia, hikmat. Siapa itu? Kalau lihat backgroundnya itu Salomo. Orang yang menulis tentang hikmat, tetapi dia melanggar hikmat. Di situ orang tidak dikatakan di situ orang tidak bisa jual beli tanpa hikmat seperti itu. Salomo yang melakukan. Saudara tahu Salomo beli kuda dari sumbernya, dari suppliernya. Dia beli semua, lalu melarang orang membeli dari supplier, harus beli dari dia. Itu hikmat. Namanya monopoli. Jadi clear itu Wahyu pasal 13 bukan 66 ditaruh di tangan dan di dahi. Bukan saudara. Tapi bagaimana itu menjadi pelajaran yang TSM ya, terstruktur, sistematis dan masif. Diajarkan di banyak anak-anak Tuhan. Jadi pada takut. Ikut Tuhan dasarnya ketakutan. Gak boleh gitu ya. Ikut Tuhan harus dasarnya mengasihi Dia. Jadi kembali lagi Injil kerajaan dan Injil kasih karunia, Injil Kristus, Injil apapun itu adalah Injil yang komplit. Nah, sekarang saya mau bawa itu kepada awal mula dunia ini dijadikan. Injil itu sudah ada, cuma belum terdefinisikan. Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas ternak, atas seluruh bumi, segala binatang melata yang merayap. Perhatikan kata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa, image and likeness, itu adalah karakter. Karakternya siapa? Karakternya Allah, karena gambar dan rupa kita. Kemudian, supaya mereka berkuasa, dominion, itu adalah memerintah. Ya, saya mau pelan-pelan di sini. Mana yang datang duluan? Karakter atau memerintah? Karakter. Karakter duluan. Image and likeness itu datang duluan. Ini yang diajarkan Paulus. Supaya kita bisa dominion, berkerajaan. Baru datang kerajaan. Karena kalau karakter kita atau image dan likeness kita tidak kembali kepada awal penciptaan, sampai kapanpun dominion itu akan jatuh bangun. Kenapa saya katakan jatuh bangun? Kadang-kadang juga bisa gitu ya, namanya manusia kan. Kalau Alkitab mengatakan ada dua makhluk di dunia, di alam jagat raya ini, kalau kalau dia punya rencana tidak bisa digagalkan. Pertama manusia, pertama Allah. Itu ada di Kejadian Ayub pasal 42 ayat 1 dan 2. Yang kedua manusia, Kejadian 11 ayat 6. Ini dua-duanya kalau punya rencana tidak ada yang bisa menggagalkan. Tapi yang berhasil hanya rencana Allah. Rencana manusia bisa jalan tapi gagal. Rencana Allah jalan pasti berhasil. Makanya kita harus menyamakan rencana kita dengan rencana Allah. Jadi kembali lagi ayat ini mengatakan bahwa karakter yang dibagi dua menjadi image dan likeness. Image kita, kemudian likeness cara bicara kita gabung aja jadi satu namanya karakter. Itu yang hilang saudara.
Karena itu hilang, turun kemuliaan kita. Kemuliaan itu adalah natural Allah. Manusia semua turun kemuliaan, telah kehilangan kemuliaan Allah, sehingga dominasi itu juga hilang. Nah sekarang banyak manusia ingin mengembalikan karakter atau image itu, maka mereka beli orang yang jualan image. Pernah dengar orang jualan image? Itu yang disebut dengan motivational talk. Kalau jalan harus begini, saya ikut waktu itu ya, dikursusin. Dari mulai cara bicara, bikin presentasi, makan pun sendok sebelah mana tuh, itu sedang jualan image dan kita beli mahal, saudara. Dan itu menghasilkan manusia-manusia yang baik, yang punya image, karena banyak manusia tidak punya image sekarang, saudara. Bayangkan kalau dia masuk kantor, ketemu bos, bosnya duduk di kursi, dia berdiri. Gini Pak, ya kan nggak sopan, saudara. Harus dibeliin image yang gitu. Kalau duduk sama orang lebih tinggi, itu harus duduklah, gitu ya. Sampai anak-anak juga harus diajari bagaimana berurusan sama orang tua, sama gurunya. Itu diajari image, dititipkan image. Tapi kita harus tahu bahwa ada image kita yang original, yang diciptakan oleh Allah, itu harus kembali. Nah itu semua diterangkan oleh Rasul Paulus, dan Yakobus, dan Petrus. Supaya komplit, saudara. Tapi Tuhan Yesus tetap kekeh, dibilang harus mendominasi. Jadi kita harus berani. Setiap manusia yang dibentuk oleh Allah, itu begitu lahir keluar ke muka bumi, mereka otomatis kehilangan karena sudah ada di dalam dosa, dan Tuhan harus mengembalikan image ini di dalam Kristus. Jadi semua yang lahir di dunia, itu Tuhan Yesus Tuhan Allah bicaranya begini. Ya. Saya baca sebentar, saudara nggak usah buka, saya baca ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Nah kalimat ini cuma dua kata, beranak cucu tambah banyak, tapi prosesnya panjang ini saudara. Proses itu digambarkan oleh Mazmur 139 ayat 13 mulai ya. Jadi proses beranak cucu digambarkan detail yang hanya dua kata, beranak cucu bertambah banyak, didetailkan oleh Daud melalui ilham Roh Kudus di Mazmur 139 ayat 13. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku yang dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat aku selagi aku bakal anak, dalam bahasa Ibraninya adalah golem atau embrio. Dan di dalam kitabmu semua tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Ya, jangan kalimat ini jangan diterjemahkan bahwa kita dilahirkan untuk menjadi seorang desainer, menjadi seorang musisi, itu terlalu jauh, saudara ya. Kita dilahirkan untuk lahir, saudara. Karena embrio itu belum kelihatan substansinya, dan Tuhan sudah melihat sebelum dia menjadi bayi. Setelah dia jadi bayi, karena perbuatan Adam dan Hawa, kita semua ada di dalam kejatuhan manusia berdosa. Ini yang akan dipulihkan. Image dan likeness kita hilang. Makanya banyak yang jualan image. Ditawarkan untuk kita punya image. Nah, kekudusan itu adalah kita kembali kepada image Allah. Integrasi atau integrate, menjadi satu dengan Allah. Karena Allah satu, bukan dua. Jadi waktu Allah katakan barang siapa yang mengikatkan diri dengan Tuhan, dia menjadi satu tubuh. Kata yang sama dipakai ehad, esa. Jadi yang namanya kekudusan itu bukan kami pakai jubah atau pakai kerah putih di sini, saudara. Ya. Itu bukan kekudusan. Bukan kita ke gereja kekudusan, bukan. Kalau kita lihat orang berjubah melayani Tuhan, kita pastikan di balik jubah itu cuma ada satu orang. Namanya Christ in you, the hope of glory. Peduli siapapun orang itu. Ya. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat saya pakai, karena saya yang sering pakai di sini ya, kerah putih di sini, Bapak Ibu Saudara harus pastikan, dan saya pastikan di balik kerah putih yang saya pakai, itu hanya cuma satu orang, yaitu Kristus di dalam saya. Itu kita namanya kembali kepada image. Nah image ini hilang, dibenarkan di dalam Kristus. Kita buka sekarang Efesus pasal 2. Efesus pasal 2 ayatnya yang keempat. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasihnya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, baru masuk ayat 5, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Muncul tiba-tiba kita dihidupkan. Kapan matinya kita?
Waktu kita keluar, kita sudah jatuh dalam dosa, mati di dalam Adam. Kita dihidupkan bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Ayat 6. Dan di dalam Kristus Yesus, ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di surga. Ini yang disebut kita dikembalikan kepada image dan likeness. Supaya bisa apa? Supaya kita bisa mendominasi. Nah, image dan likeness ini, image adalah gambaran Allah, likeness adalah keserupaan. Jadi cara bicara kita sama seperti Allah. Kalau kita sudah kembali seperti itu, maka dominasi, mendominir atau menguasai bidang-bidang kehidupan kita akan jadi mudah. Nah, kita di dalam Kristus, kita disebut buatan Allah, atau saya pakai istilah produk. Kita adalah produknya Allah. Kita semua produk Allah. Nah, saya mau bicara soal produk ini ya, sebelum lanjut soal karakter. Yang namanya produk itu sebelum dia di launching, dia sudah ada di benak dari desainernya. Betul ya? Sebelum dia di launching, dia sudah dites oleh desainernya. Jadi kalau produk itu sudah launching, itu sudah tidak ada isu. Kalau terjadi ada isu, berarti ada abuse, abnormal use. Makanya ketika, misalnya saya kasih contoh, saya punya jam misalnya, ya jam saya ini anti air. Bisa dibawa berenang. Tapi kan jam nggak bisa ngobrol, ini ilustrasi ya, jam itu nggak bisa ngobrol. Tapi kalau misalnya jam ini melihat sesama jam, ada jam yang sama dengan saya, masuk ke air di bawah nyelam. Lalu dia menghakimi jam itu, kamu masuk air, ntar lagi rusak. Karena jam itu, jam yang saya pakai adalah pakai baterai, jadi bukan mekanik. Jadi dia akan menghakimi jam yang lain yang dibawa oleh pemiliknya, masuk air, dia bilang, kamu akan rusak. Maka jam yang itu, yang dibawa ke dalam air itu, kalau dia tidak punya knowledge tentang bagaimana dia diciptakan, maka dia akan rusak beneran. Pertama dia akan kecil hati. Tapi kalau dia tahu bahwa siapa yang menciptakan dia, misalnya ini jam nggak bisa mikir, nggak bisa ngomong, tapi saya ilustrasi aja. Maka dia katakan, itu hanya opinimu. Opini penciptaku, aku tidak akan rusak karena aku diciptakan anti air. Sama dengan kita, ketika kita punya masalah di dalam segala pekerjaan, keluarga, anak-anak sekarang kecil, anak-anak sudah diperkenalkan dengan apa yang namanya stres. Lalu orang bilang, kasihannya dia ikut Tuhan tapi jatuh dalam masalah yang besar. Kalau kita ngerti siapa kita, maka kita bilang itu opini. Opini tidak akan pernah membangkitkan saya dari persoalan. Tapi pencipta saya sudah punya manual book dan saya sudah dites anti pencobaan. Karena tujuan hidup saya adalah mencapai purpose ilahi. Saya pasti bisa nyampe sana. Seberat apapun kejatuhan, tidak akan membuat kehidupan kita drop. Contohnya Daud. Daud itu dosanya lebih besar dari Saul. Tapi tetap menjadi raja Israel dan dikenang sepanjang masa. Mengapa? Dia punya hati perjanjian baru. Dan dialah orang yang mengatakan, roh Allahku, jangan ambil rohmu daripadaku. Itu bahasa perjanjian baru yang sebenarnya hanya dimiliki kita. Karena Roh Kudus tidak tinggal di dalam orang-orang perjanjian lama. Ya kembali lagi, kalau kita tahu siapa diri kita, maka kita akan kuat. Semua pendapat orang, itu kita sebut pendapat produk. Produk tidak punya hak beropini terhadap produk yang lain. Betul. Biarlah semua produk pembohong. Allahku yang benar. Dari mana lagi kata-katanya? Roma pasal 3 kita buat. Saya pakai istilah produk, karena Tuhan bilang kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus. Jadi kita ini produk. Ayat 3. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia, di dalam bahasa Inggris, jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak percaya? Ya. Dapatkah ketidakpercayaan atau ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah atau membatalkan faithful atau the faith of God? Ya. Ayat 4, sekali-kali tidak. Sebaliknya Allah adalah benar dan semua produk adalah pembohong. Karena manusia itu adalah produk buatan Allah. Yang sudah lahir baru dibuat di dalam Kristus. Yang masih belum lahir baru dibuat di dalam Adam. Ya. Semua manusia pembohong seperti ada tertulis supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Ini, kalimat inilah yang kalau kita perenungkan baru kita mengerti mengapa Tuhan Yesus suka kadang-kadang mengeluarkan kata-kata yang gak enak, saudara ya.
Ada orang sakit nggak sembuh, dibilang, sampai berapa lama lagi aku harus... Karena di benak dia, di benak desainer, orang itu harus sembuh. Murid-muridnya harus bisa. Tidak ada kata gagal. Sekalipun anak itu sudah dibanting oleh roh jahat pada saat itu ya. Kemudian pada waktu, contoh yang satu lagi, waktu mereka ada di Danau Tiberias, hampir tenggelam. Yesus dibangunkan, lalu dia menghentikan angin ribut. Udah gitu dia marah lagi. Sampai berapa lama lagi kamu tidak percaya? Kalimat inilah yang saya percaya membuat Yesus punya attitude seperti itu. Bagi dia, anak-anakku nggak boleh ada yang kalah. Sekalipun kena masalah sebesar apapun, tidak boleh. Karena divine purpose atau tujuan ilahi yang ditetapkan untuk kita, itu bukan punya kita, tapi kerjaan Kristus. Kita cuma disuruh masuk ke dalamnya. Supaya kita menggenapi hal itu. Makanya kita harus disuplai dengan apa yang namanya truth, bukan opini. Terlalu banyak opini yang kita dengar, saudara. Kita gagal sedikit aja, teman-teman kita sudah kayak bilang, cek diri, koreksi diri, berdiam diri. Lah orang gagal disuruh berdiam diri. Orang gagal harus bangkit. Gitu ya. Kita harus kalahkan semua. Gagal dalam segala macam, dalam segala hal, terutama finansial dan kesehatan. Ini paling vital ini, saudara ya. Harus bisa mengalahkan semuanya. Nah, karakter inilah yang Tuhan ingin bangkitkan. Itu sebabnya mengembalikan image kepada image Allah itu adalah proses, saudara. Perubahan. Jadi kalau kita mau tanya, apa sih yang selalu terjadi selama kita hidup? Saya mau katakan yang selalu terjadi secara konsisten adalah perubahan. Ya. Kita yang tadinya hidup enak-enak tiba-tiba perubahan. Bisa terjadi di pekerjaan kita. Kita punya bisnis misalnya. Kita bikin bisnis. Sudah enak, dapat untung banyak. Tiba-tiba berubah, ekonomi down. Gitu ya. Kemudian kita yang sudah, anak-anak yang masih sekolah, saya suka dengar cerita anak saya. Masuk sama-sama ke sekolah, baik, akrab. Tiba-tiba tengah semester berubah. Ada yang geng-gengan. Ada yang mulai membicarakan satu dengan lain. Gitu ya. Yang tadinya dekat sama guru, tiba-tiba gurunya berubah. Atau guru juga bilang, nih anak tadinya baik, kok sekarang jadi jahat? Berubah, saudara. Kita lihat pasangan kita, kok berubah? Anak-anak kita berubah. Jadi itu adalah sesuatu yang konsisten, yang membuat kita goyang. Nah sekarang bagaimana supaya kita establish atau stabil di dalam menghadapi perubahan itu? Jawabannya adalah perubahan juga. Jadi yang membuat kita bertahan dalam perubahan di dalam dunia ini juga perubahan, disebut transformasi pikiran. Makanya Roma pasal 12, janganlah kamu menjadi serupa, itu berubah dengan dunia, tapi berubahlah oleh transformation, perubahan budi atau transform mind. Satu-satunya yang men-stop perubahan adalah kematian. Kalau orang mati stop berubah, baik ke arah baik maupun ke arah buruk, tapi dalam Tuhan dia sudah ada bersama Tuhan. Jadi kita tidak bisa menghindar perubahan. Ada orang bilang, aku nggak mau berubah, aku tetap sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Repot gitu, saudara. Harus. Perubahan itu dimulai dari perubahan pikiran. Karena perubahan itu, yang kalau kita mengikuti perubahan di dalam firman Tuhan, maka kita akan bertumbuh menjadi karakter Kristus. Karakter itu lebih penting dari karisma. Nah, minggu lalu saya singgung, bagaimana banyak orang jatuh karena karisma. Banyak orang tertipu karena mengikuti orang yang berkarisma. Ya, itu sebabnya kita juga mesti punya karakter, supaya karakter ini tidak tertipu dengan karisma. Karena karakter lebih besar dari karisma. Karakter itu adalah karunia Allah yang paling besar di dalam hidup kita, yaitu kita menjadi seperti Kristus. Dan karakter itu membuat kita bekerja menjadi tambah besar. Makanya Tuhan Yesus katakan, barang siapa yang ingin menjadi besar, dia harus melayani. Kita tidak bisa melayani dengan karisma saja. Harus dengan karakter. Dan orang akan mencari karakter, bukan karisma. Orang banyak kecewa dengan karisma. Tapi dia tidak akan pernah kecewa dengan karakter. Ada ilustrasi bagus sekali, saudara ya. Pohon mangga yang buahnya manis, itu tidak pernah mengantarkan mangganya ke rumah-rumah. Bisa nangkap? Pohon mangga tidak pernah nganterin mangga ke rumah-rumah. Orang dari rumah datang kepada dia, ngambil buah mangga. Kita yang mengeluarkan Kristus dalam hidup kita, tidak perlu cari orang, orang cari kita.
Kemanapun kita belajar, kita sekolah, kita bekerja, kita berorganisasi, orang akan ngumpul di sekitar kita. Kenapa? Karena mereka menikmati buah itu, bukan kita. Jadi bukan kita yang mereka cari, buahnya. Kalau buahnya itu karakternya hilang, orang juga hilang. Ketinggalin kita. Begitu sebabnya karakter itu penting sekali. Dan bahasa Alkitabnya adalah image and likeness. Itu harus kembali. Karakter itu adalah sesuatu yang komponen yang paling penting, yaitu manusia baru. Christ in you, the hope of glory, atau ciptaan baru, new creation, itu adalah karakter Allah. Itu perlu pertumbuhan. Kemudian karakter itu juga adalah fondasi dari dominasi kita. Kita menguasai penyakit, keuangan kita menguasai masalah kita. Itu fondasinya adalah karakter atau image-nya Allah, Kristus. Kemudian karakter juga self-sacrifice. Ya, selalu ada sacrifice, karakter. Kita sacrifice pergaulan kita yang kita anggap nggak benar. Kita sacrifice apapun. Anak-anak muda kalau udah mulai berhubungan, cari pacar, ketemu, masih pacaran, udah berantem, sacrifice, tinggalkan saja. Nanti masuk pernikahan tinggal tawuran itu. Ya. Jangan bilang nggak apa-apa Pak, dia juga anak Tuhan sih anak Tuhan. Tapi karakternya bagaimana? Kira-kira ada potensi bertumbuh ke arah Kristus atau bertumbuh ke arah dunia? Kalau bertumbuh ke arah dunia, sacrifice. Jangan sampai nyesal. Dan saya punya teman-teman dulu ya, istilahnya daripada makan siang mendingan mereka menginjil. Daripada mereka disayang orang tua mendingan diusir dari rumah tapi menginjil. Begitu. Tapi pada waktu ketemu teman hidup, dia nggak mau sacrifice. Apa aja lah, ini kereta terakhir. Nanti kalau saya tolak nggak lewat lagi. Akhirnya masuk ke dalam pernikahan dan menyesal. Tidak masuk dalam pertumbuhan. Karena apa? Karena salah pilih. Tidak ada spirit of sacrifice. Kristus itu punya spirit of sacrifice. Dia berkorban demi visinya yang Tuhan kasih. Ya, jadi anak-anak perlu, kalau yang sudah menikah udah telanjur, udah kepalang. Gak bisa kemana-mana. Tunduk aja, masuk satu rumah gitu ya. Tapi anak-anak muda harus pilih itu. Ya, sacrifice. Jadi ada spirit of sacrifice. Nah, karakter itu kapan dia muncul? Karakter itu hanya akan muncul karena kita memvalue sesuatu, menghargai sesuatu. Nah, sesuatu itu adalah hukum-hukum Allah. Jadi tidak akan muncul karakter dengan kita beli orang jualan karakter, jualan image, kan banyak sekarang kan. Kita beli bayar berapapun itu nggak akan muncul. Kita harus kasih value terhadap firman Tuhan. Firman Tuhan akan memberikan kita image yang baru dan likeness yang baru. Cara berpikir, cara bicara harus sama. Karakter juga muncul under pressure. Setelah kita di pressure, siapa yang muncul? Karakter yang muncul. Kalau kita punya value. Ya. Dan karakter itu juga adalah juru selamat talenta kita. Karakter itu juru selamat. Saudara. Kalau kita nggak punya karakter, nggak selamat kita. Kan saya sering bagikan, berapa banyak orang berjalan dalam karunia. Musik, saudara. Dari saya melayani tahun 80-an, banyak orang-orang punya karisma di musik. Tapi ya hidupnya begitu, saudara. Nggak terkontrol. Sama singer, pemain musik, tiba-tiba singernya melendung duluan. Begitu bisa terjadi. Bukan hanya pemain musik, pendeta juga. Jago bicaranya dalam pengenalan, tiba-tiba sekretarisnya beranak. Itu kan terjadi di mana-mana. Tapi karakter akan melindungi. Itu seolah-olah gini saudara, kalau terjadi hal yang tidak nyaman, itu seolah-olah mati talentanya, gift-nya mati. Karakter yang melindungi. Makanya karakter penting, image and likeness itu dikembalikan dan itu adalah proses. Dan proses itu disebut perubahan, change. Jadi perubahan tidak boleh dihindari. Kita menghindari perubahan, maka kita tetap berubah ke arah kejatuhan. Nah, ayat-ayat terakhir, saya akan buka ayat terakhir. 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah, changed, dirubah, menjadi serupa dengan karakternya. Dalam kemuliaan yang semakin besar. Ya. Jadi perubahan itu harus. Kemudian Kolose 3 ayat 10. Dan telah mengenakan manusia yang terus-menerus berubah, diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut karakter Khaliknya.
Jadi ini destiny kita, saudara. Maka saya katakan hati-hati saudara mendengarkan. Sekarang khotbah terlalu banyak diupload di medsos, saudara. Kalau kita tidak punya self filter, di sini kita diajarkan oleh kami semua, Pak Wagem, saya, para pengurus, untuk selalu merefer kepada Bible, Alkitab, untuk memfilter itu. Jadi perubahan kita nggak salah arah, saudara. Kita semua dirubah, itu adalah perubahan. Change menuju pada Tuhan Yesus. Nah sekarang saya akan tutup dengan satu statement seperti ini, saudara ya. Kejatuhan kita di dalam segala hal, baik dalam masalah keuangan, keluarga, pekerjaan, sosial, ataupun apapun ya, untuk anak-anak juga ini dengarkan, kejatuhan kita, kegagalan kita, itu tidak pernah lebih parah daripada kegagalan kita merespon kejatuhan itu. Bisa nangkap maksudnya? Saya ulang ya. Kejatuhan kita atau kejatuhan kita ke dalam masalah itu tidak pernah lebih parah daripada kegagalan kita menghandle masalah itu. Ada yang bisa. Jadi penting. Banyak orang yang sudah jatuh ke dalam masalah menutupinya dengan kesalahan. Tapi kalau kita jatuh dalam masalah, lalu kita kembali ingat bahwa ada karakter, ada Kristus dalam kita, lalu kita handle dengan cara Dia, itu excellent. Makanya kita tidak disarankan untuk memproyeksikan hidup kita menjadi seorang profesional, menjadi seorang artis, menjadi seorang yang maju. Hanya satu yang Tuhan sarankan, menjadi seperti Kristus. Karena Kristus yang akan menghandle semua masalah. Jadi saudara, kalaupun kita mengalami problem, ya anak-anak juga dengerin ya, yang di sekolah nih ngalami yang namanya tekanan, kompetisi, masalah kita seberat apapun tidak lebih besar, tidak lebih parah daripada kalau kita gagal menghandle masalah itu. Nah siapa yang bisa menghandle masalah itu? Image and likeness Allah. Kita bisa memerintah dalam masalah. Itu sebabnya Tuhan Yesus memberitakan dominion, Paulus memberitakan attitude daripada anak-anak raja. Satukan jadi komplit. Jadi nggak usah bingung lagi. Kok ada Injil Kerajaan, Injil Yesus, Injil Kasih Karunia, gitu. Itu semua saling melengkapi. Jadi sekarang kita baca Alkitab, kita lebih bergairah kan. Berkuasalah, oh ini kerajaan. Bertekunlah dalam kasih karunia, oh ini attitude. Kuatlah dalam kasih karunia, attitude. Tidak ada penghukuman, attitude. Komplit sekarang. Amin. Puji Tuhan. Jadilah kuat dalam kasih karunia Allah dan memerintahlah dalam hidup. Tidak ada yang bisa mengalahkan kita. Kalau kita merasa kalah, semua perkataan orang kita sebut itu adalah perkataan produk. Produk tidak punya hak memperkatakan terhadap produk. Ini juga produk, itu juga produk. Mereka tidak punya hak. Kita harus filter pakai Alkitab. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.